Oke, sudah direkam. Nah, jadi setelah kemarin kalian sudah keinstall atau sudah diinstal di komputer, dia posisi programnya atau posisi installernya dia nggak bikin shortcut ke desktop atau ke start menu. Tapi start menu ada biasanya. Start menu ada. Jadi kalau kalian udah install, kemudian lihat dia akan membuka folder yang ada di program files. Jadi kalian coba lihat di start menu, kemudian nanti ada SPT masa 2126, nah nanti situ ada pilihan folder SPT. Langsung live. Klik. Ini lagi jelasin dosen. Yang keluar adalah Gimana sih? posisi instalasi programnya. Nih coba saya share screen-nya dulu. Ini. Nah, Gimana sih? jadi kalian akan Ini baru bener. Kalian akan ketemu Muka gue Suartono. installer yang bentar saya mute dulu ya. Suaranya masih. Nah, jadi nanti kalian akan kebuka di folder instalasi program ESPT-nya. Ada yang ngechat. Udah saya mute semua. Jadi suara-suara nggak jelas hilang. Oke, lanjut. Jadi begitu kalian buka shortcut yang ada di start menu, akan kebuka folder instalasi yang ada di program files ini kan. Jadi di komputer, C, program files, DJP, ESPT, masa 2126. Nah, ini nanti program yang dijalani adalah program yang ini. ESPT 2114-exe. Nah, ini program yang akan kita jalanin. Kalau mau lebih gampang, kalian klik kanan, Run as Administrator. Jadi biar kalian database-nya bisa diganti-ganti. Soalnya kalau dia nggak run as administrator, kadang dia database-nya nggak mau ngupdate gitu. Jadi karena ini database-nya ada di program files, jadi otomatis perubahan-perubahan harus pakai user administrator. Nah, jadi ini sebenarnya lebih gampang kita send to desktop aja nih. Create shortcut. Jadi waktu lagi kalian buka tinggal dari desktop aja. Kalian bisa klik kanan, terus send to create shortcut, diklik. Nah, nanti di desktop kalian akan ketemu program ini. Jadi nggak usah buka-buka program files lagi. Atau kalian juga bisa langsung buka dari sini, open, run as administrator. Nanti klik yes. Nanti langsung kebuka software PPH21-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Langsung di grup aja ya ditanyanya ya. Sharing screen-nya saya stop dulu. Oke. Jadi cara buka programnya gitu ya. Nggak kayak program biasanya, kita harus buka dulu dari program files-nya. Nah, dari program files-nya, baru kita buka file executable-nya. Nah, setelah software-nya sudah dibuka, saya share screen dulu. Share screen program SPT masa nih. Nah, ini. Tampilan awal adalah seperti ini. Kemarin kita udah sampai sini kan. Jadi tampilan awal akan seperti ini. Database yang kita gunakan. Terus ini file folder database-nya ada di sini. Program files, DJP, SPT, DB. Kemarin ada yang nanyain, kalau misalnya ininya keganti gimana? Ya tinggal ganti folder aja. Kita ganti-ganti aja. Sebenarnya ini kayak
kita mau nge-save-nya di mana gitu. Terserah mau di My Document bisa, atau di desktop juga bisa file database-nya ini, cuman secara default database-nya ada di sini. SPT master 21 terus DB. Bisa kita ganti-ganti, terserah. Nah, jadi cara mendirinya tinggal diklik ini, pilih DB, pilih database. Nah, kemudian ada password. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, password-nya adalah 123. Username-nya administrator, password-nya 123. Kita klik login. Login berhasil dilakukan. Oke. Nah, kita berarti sudah ngebuka database tersebut, atau database default yang akan kita gunakan. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menambah profil kita. Kemarin database-nya, kalau kemarin kita udah nyoba database-nya masih kosong, jadi begitu kita masuk database, kita harus masukin profil perusahaan kita. Tapi kalau misalnya profil perusahaan kita sudah di-save, kita bisa mengubahnya lagi, ada di menu profil ini. Menu profil ini diklik, nah, di sini akan keluar profil awal atau apa namanya ya, profil database, perusahaan database yang akan digunakan di sini. Nah, ini kita isi semuanya. Kita isi semuanya, kemudian nomor NPWP, nama, alamat. Nah, ini nomor NPWP udah nggak bisa diganti-ganti lagi ya, karena ini merupakan setting dari awal. NPWP, kemudian nama, alamat, nomor telepon, alamat email. Nah, ini NPWP pendatangan, saya bilang, ini merupakan kuasa dari perusahaan yang dikuasakan atau jabatannya dikuasakan untuk menandatangani dokumen pajak. Nah, ini ada yang nanya, CR runtime. Ada yang nanya di grup, dia udah langsung nyoba sendiri nih dia nih. Gimana kalau CR runtime yang Bapak kasih kan 32 bit, sedangkan laptopnya 64 bit. Coba kalian cari yang CR runtime-nya 64 bit. Setahu saya sih ada. Ini soalnya saya juga pakai laptop 64 bit. Sebentar, saya cek dulu komputer saya. Komputer saya makainya yang komputer saya masih udah pakai yang 64 bit. Coba kalian cari sendiri CR runtime yang 64 bit. Harusnya sih ada. Tapi kalian coba yang 32 bit dulu, diinstal CR runtime-nya. Kalau CR runtime-nya yang 32 bit nggak bisa kepasang, berarti kalian mau nggak mau harus nyari yang CR runtime 64 bit. Soalnya nih, saya lupa, saya kemarin masukin yang versi yang 64 bit atau 32 bit. Kalian coba-coba aja sendiri. Harusnya yang CR runtime 32 bit nggak ada masalah sih sebenarnya. Dicoba diinstal aja dulu. Ya. Oke, lanjut. Kita sampai di pengisian profil wajib pajak pertama. Jadi ini buat menentukan profil pertama kita, profil perusahaan kita. Kita masukkan ke perusahaan yang atas, kemudian ini adalah penandatangan dokumen pajak yang ada di perusahaan. Kemudian kalau misalnya kalian mau ngisi ada kuasa, bisa kita isi juga, biasanya bawahan dari si penandatangan. Bawahan dari si penandatangan di perusahaan, penandatangan dokumen pajak yang ada di perusahaan. Nah, nanti kalau kalian merupakan badan pemerintah, kalian tinggal dicentang bawahnya ini,
tinggal tulis nama instansi sama NIP atau nomor induk kepegawaian. Karena ini kita anggap ini perusahaan swasta, maka ini centangnya kita matiin aja. Nah, kemudian sudah selesai, kita save. Nah, ini kita sudah selesai di instalasi awal dalam melakukan lapor PPh 23 ini. Nah, setelah ini, apa yang dilakukan? Setelah profil kita isi lengkap dan nggak ada masalah, kemudian kita akan masuk ke bagian referensi. Nah, ini referensi ada beberapa pilihan. Ini bisa rubah username, juga bisa ubah password juga, terserah kita, cuman kita pakai default aja nggak apa-apa. Nah, kemudian kita selanjutnya akan input. Ntar saya cek dulu ini masih, ini masih ngerekam apa enggak? Oh, masih ngerekam. Nah, sekarang kita akan coba input adalah lawan transaksi dari perusahaan kita. Jadi kalau misalnya kita mau di transaksi sehari-hari perusahaan, waktu kita mau memesan jasa ke orang lain, nah, misalnya jasa servis komputer gitu, atau jasa servis kendaraan, misal gitu. Nah, lawan transaksi kita itu merupakan perorangan, nah, maka kita harus atau kita wajib untuk melakukan pemotongan atas jasa mereka. Jadi di sini kita adalah poin kita adalah kita pembeli jasa. Kita pembeli jasa, kita perusahaan, kita membeli jasa ke orang. Nah, orang tersebut merupakan perorangan, bukan PT ya, perorangan. Karena ini PP 21, nah lawan transaksi kita adalah perorangan. Nah, makanya waktu kita mesen jasa tersebut, kita harus potong PPh 21. Nah, teori-teorinya sudah kita bahas dari semester kemarin. Yang jelas kalau PPh 21 tuh untuk jasa perorangan lebih mudah, yaitu kalau dia punya NPWP 5%, kalau nggak punya NPWP adalah 6%. Nah, karena kita merupakan pemberi kerja ke dia merupakan pekerja yang tidak berkesinambungan, maka dia DPP-nya harus dikali setengah dulu. Misalnya saya mau pesan jasa instalasi komputer misalnya, atau servis komputer ke Pak Wahyu gitu kan. Nah, Pak Wahyu ini kita anggap sebagai supplier. Nah, dia bukan sebagai pegawai kita. Makanya dia masuk ke bukan pegawai, dan dia penghasilan di kitanya tidak berkesinambungan atau occasional atau cuman by order. Makanya si Pak Wahyu ini kita masukin ke bukan pekerja. Jadi catat ya, bukan pekerja dengan pendapatan tidak berkesinambungan. Karena ada yang berkesinambungan, ada yang tidak berkesinambungan. Jadi kalau di sini kita pakai yang tidak berkesinambungan, alias kita cuman kayak pesan ke siapa gitu aja. Jadi nggak rutin kita pesan ke dianya. Makanya kita masuk ke bukan pekerja, penghasilan tidak berkesinambungan. Nah, si Pak Wahyu ini waktu lagi kita pesan jasa, misalnya kita pesan jasa 1 juta, kita harus langsung potong atas penghasilan si Pak Wahyu ini. Sebesar berapa? Ada yang tahu? Jadi kita pesan jasa 1 juta, dia punya NPWP, maka dia PPh 21-nya adalah 5%. Nah, 5% dari mana? 5% dari setengah kali penghasilannya dia. Jadi DPP-nya dia adalah setengah dari penghasilan. Nah, ini di grup si Dwi Handika udah bisa masang si runtime-nya. Oke, ini bagus nih, dia udah nyoba-nyoba sendiri nih.
Udah bikin bukti potong juga. Nah, ini dia kelihatannya udah ngerti nih. Yang lain kalau misalnya nggak mau nanya-nanya mengenai instalasi bisa ke Dwi Handika nih, dia udah bisa sampai masuk ke bukti potong nih. Udah bisa bikin sendiri bukti potongnya, kalau kita belum nyampe situ. Oke. Lanjut. Jadi kita bicarakan dulu dasarnya. Jadi kita masuk ke kita mesen jasa si Pak Wahyu ini. Jasanya dia 1 juta, maka PPh yang dikenakan ke dia adalah 5%. Jadi tarif PPh-nya 5%. Namun karena dia masuknya ke bukan pekerja, penghasilannya tidak berkesinambungan alias penghasilannya tidak rutin di perusahaan kita, maka DPP-nya harus dikali 50% dulu. Pendapatannya dia dikali 50%. Jadi DPP-nya adalah 50% dari penghasilan dia. Jadi ketahuan DPP-nya dia adalah 1 juta dikali 50%. Artinya DPP-nya dia adalah 500.000. Nah, 500.000 ini baru dikali 5%. Gitu. Jadi kalau mau gampang sih sebenarnya 1 juta dikali 2,5% aja udah gampang gitu kan. Soalnya kan DPP-nya dia dikali setengah, otomatis pajaknya dia juga dikali setengah. Jadi kalau mau gampang, 1 juta dikali 2,5% aja. Daripada kita nyoba 1 juta dikali 50%, dikali 5%, lebih gampang ya 1 juta dikali 2,5% dah. Jadi pajaknya dia 500.000 dikali 5%, berapa? 500.000 kali 5% atau 1 juta dikali 2,5%. Jadi pajaknya dia adalah 25%. Jadi kita bahas dulu mengenai kita satukan pikiran dulu kalau kita ini menggunakan ini untuk pembelian kita ke supplier. Udah running out of time. Tinggal 10 menit lagi. Nanti kita akan break dulu sebentar untuk kita mulai sesi baru. Jadi kita satukan pikiran dulu kalau ini merupakan perusahaan kita beli ke supplier yang pendapatannya tidak tetap atau tidak berkesinambungan. Makanya DPP-nya dia adalah 50% dari penghasilannya dia. Tarif pajaknya ya sesuai dengan peraturan, kalau punya NPWP 5%, kalau nggak punya 6%. Nah, setelah kita udah tahu konsep dasarnya, nah kita harus catat nama si Pak Wahyu ini di referensi. Nah, referensinya ini ada macam-macam nih. Ada penerima penghasilan, ada A1, ada A2. Yang kita pakai adalah ini, daftar penerima penghasilan. Bedanya apa sama A1 dan A2? Nah, kalau pegawai A1 ini adalah pegawai negeri. Pegawai negeri. Nah, ini artinya, jadi di perusahaan kita juga punya karyawan, kan? Punya karyawan. Nah, itu kalau perusahaan kita perusahaan swasta, nah, karyawan-karyawan kita itu juga kena objek pajak PPh 21. Nah, tapi dia bukan di penerima penghasilan atau pegawai A1, tapi dia adalah pegawai A2. Nah, untuk pegawai A1, sorry. Kebalik. Jadi kalau untuk pegawai A1 adalah untuk karyawan swasta. Jadi perusahaan kita punya karyawan, masuknya adalah pegawai A1. Sedangkan kalau untuk pegawai A2, dia adalah institusi pemerintah. Misalnya Dispenda
punya pegawai. Itu maksudnya adalah pegawai A2. Kalau pegawai karyawan swasta, dia masuknya ke pegawai A1. Sedangkan untuk selain dua ini adalah masuknya ke penerima penghasilan. Jadi kita akan masuk ke sini, penerima penghasilan. Kalau pegawai A1 untuk karyawan kita, karyawan swasta, sedangkan untuk pegawai A2 adalah untuk pegawai negeri. Jadi kita masukin NPWP si Pak Wahyu itu di sini. Yang masukinnya gimana? Tinggal klik aja, klik baru, klik. Nah, ini tinggal kita masukin NPWP. Sembarang aja NPWP-nya, NPWP siapa aja, terserah. Nah, kita masukin NPWP, nick-nya dia kalau ada, terus nama sama alamat. Kalau dia merupakan wajib pajak asing, diklik kode negaranya. Kalau dia wajib pajak asing, dia akan masuk ke NAK PPh 26. Karena ini kita pakai yang 21, kita pakai WP asingnya dicentangnya dihilangin. Kita tinggal masukkan NPWP, nick, nama, sama alamat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Ini saya mau coba absen dulu sebentar. Ini nggak ada yang mau nambah kan partisipannya? Ada 34 orang. Ini saya mau screenshot dulu sebentar. Sebentar. Sambil dicari inspirasi buat pertanyaan-pertanyaan. Soalnya pasti kalau misalnya kalian kode NPWP negara asing, nah, ini ada pertanyaan, apa kode NPWP negara asing itu ada tandanya? Sebentar nih saya klik dulu partisipannya. Out. Sebentar ya, ini saya screenshot dulu. Kalau untuk negara asing, sejujurnya saya nggak pernah ngelihat NPWP negara asing ya, soalnya di kantor saya nggak pakai negara asing di kantor saya. Mungkin kalau di kantor pusat saya mungkin ada, cuman kalau di kantor saya nggak ada pekerja atau nggak ada lawan transaksi yang pakai negara asing. Bentar saya screenshot dulu. Harusnya sih Zoom ada fasilitas buat ekstrak gitu. Ekstrak buat partisipan biar nggak ribet-ribet screenshot seperti ini. Oke, sudah saya screenshot. Ada yang pakai nama Oppo F1, coba saya lihat dulu. Ada nggak? Ada yang pakai nama Realme 3 Pro juga nih, siapa nih? Takutnya kalau misalnya kalian namanya nggak diedit, saya nggak tahu nih siapa orangnya, jadi nggak ke absen.
Siapa nih? Saya nggak tahu nih. Coba tolong yang namanya disebutkan, diganti dulu namanya. Oke? Jadi saya kalau pernah lihat NPWP negara asing, saya nggak pernah, jujur. Soalnya saya bilang di kantor saya nggak ada wajib pajak atau pekerja yang dari negara lain, jadi saya nggak bisa jawab pertanyaannya. Mungkin kalian bisa cari di Google sendiri ya. Cuman kalau misalnya secara di sistem, kalau misalnya kalian mau masukin orang yang NPWP-nya asing, ada fasilitasnya di PP 21 tadi. Masih ada 1 menit lagi. Jadi di sini nanti kalian centang. NPWP asing dicentang. Jadi kalian bisa pilih negaranya. Di sini kan ada list negara. Nanti setelah di-input, daftar orangnya ada di bawah sini. Nanti kita input bareng-bareng. Coba kita input nanti, contohnya kita bikin input 5 orang dulu lah. 5 orang buat masuk ke list NPWP yang ada di sini. Oke? Tolong tadi yang namanya masih belum jelas, loginnya dikasih nama, biar nanti kalian bisa ke absen ya, takutnya kalian nanti kemarin ada beberapa kelas saya yang absennya namanya pakai nama handphone, jadi saya nggak bisa masukin absennya. Oke, segitu saja dulu, kita rehat dulu sebentar. Saya log out sekaligus recording-nya saya proses dulu. Seperti biasa, nanti recording-nya akan saya langsung upload ya di Google Drive. Kalian bisa lihat langsung di link-nya. Oke, saya end meeting dulu sebentar.